Selamat pagi semuanya, saya Nafira Gustiani dari kelas B kelompok 4 yang menjelaskan materi kami yang berjudul Angka Kecukupan dan Kebutuhan Zat Gizi. Di sini ada anggota-anggotanya. Dari kelas B sendiri ada saya, Nafira Gustiani, lalu teman-teman saya, Hana Nabila dan juga Ratu Wafia Nadiarta. Nah, apa aja sih yang kita pelajari dalam materi kali ini? Yang pertama itu tentu saja ada definisi kecukupan dan kebutuhan zat gizi. Lalu perbedaan dari keduanya yaitu kecukupan dan kebutuhan zat gizi. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kecukupan dan kebutuhan zat gizi. Juga perhitungan. Lalu yang terakhir itu ada AKG yang dianjurkan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kecukupan zat gizi. Jadi tadi ada dua hal ya yang kita bahas di sini, yaitu pertama kecukupan zat gizi dan juga yang kedua itu ada kebutuhan zat gizi. Yang pertama itu kita akan membahas kecukupan zat gizi dulu. Nah, menurut Hardiansyah dan Tabu Bolon, kecukupan zat gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan orang dalam kelompok umur, jenis kelamin dan juga bentuk fisiologis tubuh. Kalau menurut Rohmah tahun 2017, kecukupan zat gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan juga bentuk fisiologis tertentu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kecukupan zat gizi adalah rata-rata jumlah zat gizi, baik itu zat gizi mikro maupun makro yang didapat dari makanan tentunya harus dipenuhi oleh seseorang berdasarkan usia, jenis kelamin dan juga ukuran tubuh untuk mempertahankan kondisi tubuh atau untuk mempertahankan status kesehatannya. Nah, jadi di sini itu jika kecukupan zat gizi dilihat jumlah zat gizi rata-rata orang dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalkan orang dikelompokkan usia 20 sampai 50 tahun, gizi yang cukup itu seperti apa, lalu usia bayi hingga remaja itu seperti apa, tentunya berbeda, dan juga zat gizi yang diperlukan oleh wanita dan juga laki-laki itu juga berbeda. Jadi tapi yang dilihat itu dalam kelompok-kelompoknya, jadi bukan hanya per individu. Nah, berbeda dengan kebutuhan zat gizi. Kalau kebutuhan zat gizi itu apa sih? Jadi menurut Kemenkes Indonesia, kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Jika menurut Setiaji, kebutuhan zat gizi adalah jumlah zat gizi minimal untuk kebutuhan hidup sesuai kondisi tiap individu demi meningkatkan kesehatan atau mencapai kesehatan yang optimal. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan zat gizi adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk diseimbangkan dengan energi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga bentuk tubuh, komposisi tubuh, dan aktivitas fisik yang konsisten untuk mendapatkan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dapat dilihat di sini kebutuhan zat gizi itu dilihat per individu. Jadi jika orang A itu kebutuhan gizinya seperti apa, lalu orang B itu seperti apa, orang C tentunya berbeda lagi seperti itu. Nah, udah tahu kan tadi perbedaan dari kecukupan dan kebutuhan zat gizi. Nah, di sini saya akan menerangkan lebih lanjut. Perbedaannya yang jelas yang pertama itu tadi udah saya singgung sebelumnya. Kecukupan zat gizi ini adalah rata-rata jumlah zat gizi yang harus dipenuhi orang dalam kelompok umur, jenis kelamin maupun bentuk fisiologis tertentu. Berbeda dengan kebutuhan zat gizi itu adalah zat gizi minimal yang diperlukan oleh individu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Lalu perbedaan yang kedua ini, kalau kecukupan zat gizi ini sudut pandangnya itu dilihat dari populasi, jadi bukan hanya per individunya, tapi kelompok-kelompok dalam umur, jenis kelamin maupun bentuk fisiologis tadi. Nah, jika kebutuhan zat gizi ini dilihat sudut pandangnya itu berdasarkan per individu atau perorangan. Nah, lalu perbedaan yang selanjutnya itu kegunaan dari kecukupan dan juga kebutuhan zat gizi. Jika kecukupan zat gizi ini biasanya untuk mengoreksi kebutuhan mengoreksi zat-zat gizi yang terdapat pada suatu makanan atau minuman atau produk-produk tertentu. Seperti kita tahu, jika kita membeli makanan atau minuman di minimarket, di warung atau di mana, itu kan pasti di belakangnya ada tabel angka kecukupan gizi ya kan. Nah, itu untuk
mengoreksi nih isinya apa aja sih, bermanfaat nggak untuk kita, untuk orang tua atau untuk anak-anak, seperti itu. Nah, kalau kebutuhan zat gizi ini digunakan untuk biasanya untuk merekomendasikan menu makanan yang sehat atau yang diperlukan oleh perorangan. Jadi misalnya orang A sehat, jadi butuh makanan yang seperti ini. Kalau orang B itu sakit sakit tertentu, maka dia kebutuhan zat gizinya tentu berbeda. Atau ibu hamil pun juga memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda, jadi dilihatnya perorangan. Jadi untuk merekomendasikan menu makanan sehat. Lalu perbedaan yang keempat itu kalau AKG atau angka kecukupan gizi itu dihitung secara terperinci. Jadi vitaminnya berapa, lemaknya berapa, mineral berapa, kalorinya berapa, seperti itu. Tapi kalau kebutuhan zat gizi ini perhitungannya didasarkan oleh tabel angka kebutuhan gizi oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yang sudah atau akan dibahas lebih lanjut di AKG yang dianjurkan. Itu ada tabel yang terbaru tahun 2018. Nah, jika angka kecukupan gizi ini biasanya jika dilakukan dengan baik atau dipenuhi dengan baik, maka akan memenuhi 97,5% dari kebutuhan orang-orang sehat. Jadi angka kecukupan gizi ini juga untuk memenuhi orang-orang dalam kelompok-kelompok. Nah, jika kebutuhan gizi tadi dilihat lagi perorangannya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor perhitungan dan juga AKG yang dianjurkan, itu akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih.